Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat BIPA, kembali lagi di Talk Wow bersama aku Ilkis dan partner aku Aisyah di episode Story Time. Kak, kali ini kita kedatangan tamu spesial siapa lagi sih Kak? Wah, siapa ya Kak? Dan kita membahas apa aja sih hari ini? Jadi kita hari ini itu kedatangan tamu spesial dan beliau itu menjabat sebagai kepala sekolah dan wakil kesiswaan di SMA Wijaya Putra nih Kak. Dan hari ini kita itu membahas tentang PMB yang ada di SMA Wijaya Putra. Wow, keren ya. Tapi PMB itu setahu aku penerimaan murid baru ya? Iya tuh Kak, betul banget. Tapi gimana kalau kita tanya yang lebih jelasnya ke narasumber kita kali ini? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh mohon perkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, saya Andi Biono. Dan Bapak? Saya Sutrisno. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu baik dan selalu bersyukur. Kayaknya hari ini tuh jadwalnya itu padat banget ya Pak, ya sibuk banget. Iya ini. Alhamdulillah mulai pagi Pak ya, kita udah mulai banyak aktivitas, mulai dari tadi sosialisasi HIV AIDS Pak, dari PD Pelindung tadi pagi. Kemudian ini juga nanti ada apa namanya PD yang memiliki yaitu di hidroponik. Jadi kita punya hidroponik ya, ini proyek-proyek daripada siswa-siswa SMA Wijaya Putra. Keren banget ya. Nanti ada panen raya hari ini. lanjutan dari panen yang minggu lalu Pak. Jadi kita ada panen raya yang dinamakan dengan Apesti. Jadi banyak yang kita di sosial media baik di IG maupun di TikTok daripada di Sinar Berdetik maupun SMA maupun dari anak siswa SMA Wijaya Putra. Banyak banget ya Pak. Pokoknya medsos SMA Wijaya Putra akan kita kibarkan dengan berbagai aktivitas yang ada di SMA Wijaya Kita Putra. punya rooftop garden, Wah, yaitu banget. untuk laboratorium pagi-pagi yang ada di SMA Wijaya Putra. Keren ya Pak ya, banyak kegiatannya, terus dilengkapi juga sama fasilitasnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi ada laboratorium IPA, fisika, kimia, biologi, kemudian kita punya juga yaitu panel surya. Keren ya. Yang kita gantikan yaitu dengan namanya rooftop garden. Jadi kita arah kita larinya ke green. Gitu ya. Pak, kita kan hari ini mau bahas PMB. Kalau menurut Bapak PMB itu apa sih? Kalau setahu saya dan partner saya, PMB itu kan penerimaan murid baru. Ada penjelasan lebih spesifik nggak tentang PMB? Jadi di awal ini kan kita sudah mulai ada SPMB dan sistem penerimaan murid baru. Ini yang baru ya. Iya. Karena kalau dulu namanya BPDB, sekarang kita pakai SPMB. Baru lagi regulasi juga. Jadi kita Iya. menggunakan di sini sistem penerimaan murid baru. SMA Wijaya Putra. Itu. Jadi ada bergelombang ya. Iya. Satu. Kita gelombang 1 tanggal 15 November kita sudah buka gelombang 1 15 November sampai 28 Februari 15 November 2024 sampai 28 Februari 2025 itu gelombang 1. Kemudian 1 Maret sampai dengan 30 April akan datang ini 2025 gelombang 2. Kalau kita gelombang 2 sudah terpenuhi pagu kita, ya sudah kita tidak buka gelombang ketiga. Tapi kalau belum ya nanti kita di 1 Mei sampai pagu terpenuhi itu di gelombang 3. Berarti sekarang itu kita di gelombang kedua. Masih ya? gelombang 2 sampai 30 April mendatang. Jadi tanggal 30 April ini adalah akhir gelombang 2. Tapi juga ini sangat menarik juga di sela-sela itu kita tanggal 27 April. Nah, 27 April ada kegiatan sekolah Disnatalis Wijaya Putra. Oh, itu acaranya bisa dihadiri Ya, sama acara puncak, ya. Acara puncaknya Disnatalis Wijaya Putra. Jalan-jalan, kemudian kita ada aktivitas musik, dance, semua ada di situ nanti ya. Keren ya Kak ya. Terus pendaftaran PMB itu dapat dilakukan secara offline saja atau bisa dilakukan secara online Pak? Bisa offline, bisa online.
Jadi yang jelas saat ini offline. Jadi kita hadirkan dulu para calon murid baru kita di sekolah biar apa? Biar tahu persis, ibarat jangan sampai membeli kucing dalam karung. Jadi tahu SMA Wijaya Putra itu apa saja di dalamnya. Nah, maka di situ kita hadirkan secara offline. Tapi bisa juga secara online ya Pak ya? Bisa. Kalau apa saja persyaratan yang saat pendaftaran PMB Wijaya Putra ini? Yang pasti karena masuk SMA Wijaya Putra kelas 10, yang syarat pertama adalah sudah kelas 9. Tidak mungkin kelas 7, kelas 8 kita ya. Pertama kelas 9. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya di situ sudah memiliki nilai rapor yang bisa untuk ditunjukkan, yaitu telah menyelesaikan khususnya di studi kelas 9 ya, studi di kelas 9 itu. Yang jelas itu nanti yang jelas kalau identitas lain seperti akta kelahiran itu kan tambahan. Yang jelas ijazah belum, karena apa? Belum lulus di gelombang 1 dan 2 ini. Tapi kalau nanti gelombang 3 pasti sudah ada yang namanya surat keterangan lulus, itu bisa dipakai. Apa saja berkas-berkas dokumen selain kakak, terus kayak akte gitu, apa ada yang lain gitu Pak? Yang pasti di situ kan ada pernyataan orang tua. Jadi berkenan menitipkan anaknya di SMA Wijaya Putra. Jadi surat pernyataan yang ditandai orang tua yaitu berkenan menitipkan di situ atau termasuk menitipkan. Tuh. Kalau kuota penerimaan siswa baru di SMA Wijaya Putra tahun itu berapa? Kuota kita itu Empat rombel, 4 kelas itu ya. Kelas, Iya, 4 kelas. Jadi totalnya adalah 120 ya. 120. Itu yang ada. Masing-masing kelas cukup 30 siswa. Cukup biar nyaman belajar. Ya. Jadi kita pakai Enjo. Deep learning. Kayaknya baru ini kan ada deep learning, jadi ada mind learning, ada meaningful learning, ada joyful learning. Nah, kita dengan situ paling nggak anak akan enjoy dan joyful learning ketika dia pada proses pembelajaran. Seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, di SMA Wijaya Putra ini apa ada sistem-sistem yang lain buat masuk di SMA Wijaya Putra ini? Oh ada, jadi alhamdulillah SMA Wijaya adalah punya sifat empati, peduli kepada masyarakat, karena kita tidak hidup di dalam ruang hampa atau di mana ya, kita hidup di tengah-tengah masyarakat, maka ada sistem yang namanya adalah mitra. Alhamdulillah di sekolah Wijaya Putra itu ada SMP Wijaya Putra, SMA Wijaya Putra, SMK Wijaya dan Universitas Wijaya Putra. Untuk itu kalau dari SMP Wijaya Putra masuk ke SMA Wijaya Putra, nah itu lebih mudah apa? Dari segi bebas biaya masuk di situ kan. Nah, kemudian ada potongan-potongan, nah itu yang memang kita berlakukan khusus untuk alumni SMP Wijaya Putra. Kemudian dari luar ada juga, yaitu dari mitra sekolah. Artinya apa mitra di situ? Bisa dari jalur mitra sekolah, jalur siswa berprestasi, jalur yatim piatu, karena SMA Wijaya Putra punya sifat peduli kepada sesama. 5%, cuma jatahnya 5%. Ya, jadi ada syarat yang soal Kalau 5% dari 120 sekitar ya antara 6 sampai 7 siswa jatahnya itu. Jadi nanti kita cari kadang-kadang anak itu memang betul-betul yang membutuhkan, tidak mampu, orang memang yatim piatu, Iya. kemudian yang piatu. jangan sampai nanti masuk tapi dia punya mobil, tapi punya tapi dia di rumah. Maka dilakukan di situ ya hubungan kekeluargaan, kita survei, Bagaimana? Iya. Enggak, dia layak enggak? Kalau memang dibantu pasti kami bantu. SMA Wijaya Putra siap untuk menerima siswa dari mana saja. Berarti itu setiap sistemnya itu 5% Pak? Apa dari semua sistemnya? Ya dari jalur yang memang mau kita buka itu memang masing-masing 5% maksimal. Nah, Ya sama lah. Jadi kan kita kayak masyarakat yang ada di sekitar kita. Lalu apa aja sih Pak yang sudah dilakukan SMA Wijaya Putra dalam penerimaan murid baru ini? banyak hal tentunya, kita sosialisasi, kita edukasi,
dari berbagai medsos juga media offline, kita komunikasi dengan sekolah-sekolah yang terdekat kita, khususnya di SMA Wijaya Putra, nah, karena terdekat yang ada di lingkup SMA Wijaya Putra. Kemudian dari luar sana, nah, karena SMA Wijaya Putra berada di Surabaya Barat, tepatnya di Pakal, di Raya nomor 1 dan sampai 3 ini, maka di situ kita yang terdekat kita edukasi, komunikasi dengan teman-teman yang ada di SMP sekitar SMA Wijaya Putra. Berarti SMA Wijaya Putra ini kayak sering apa ya, kayak collab sama SMP lain gitu. Kayak Iya, Bapak Kepala Sekolah ini selalu MOU. Gini ya, kita kan apa ya, kita berbagi ya, kita berbagi keilmuan apa yang kita miliki yang ada di SMA Wijaya Putra. Kita punya program-program edukasi yang perlu kita sampaikan kepada yang mungkin ada di SMP, baik itu melewati itu komik, Kegiatan-kegiatan lainnya, aktivitas, baik itu ada jurnalistik, kemudian ada penelitian, kemudian juga ada aktivitas yang lainnya. Berbagai lomba juga, lomba iya. di situ itu sangat menarik dan itu untuk bisa dipelajari oleh adik SMP yang ada sekitar kita. Kita berbagi ilmu. Dan itu bentuk komunikasi dan sosialisasi kita di masyarakat. Apa ada program unggulan dari SMA Wijaya Putra yang membedakan dari sekolah lain? Iya, jadi gini ya, kita itu sebenarnya punya program. Lari kita adalah ke UNESCO, memang kita pada Sustainable Development Goals SDGs ya, di SDGs ini, yaitu kita lari ke sana, kita ke green ya, green sama di EPD energi baru terbarukan itu yang kita lakukan di ketahanan kan sampai sekarang sangat dibutuhkan sekali. Kalau di tahun 2025 ini ya, itu sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat sekitar. Nah ini perlu juga dipelajari, itu merupakan program unggulan kita. Larinya adalah di green kita, yaitu di hidroponik yang kita kembangkan saat sekarang ini. Jadi sudut-sudut kecil tapi bisa digunakan untuk anak-anak, baik itu melewati sayuran atau juga. Nah ini kan ada proses. Nah proses ini kita juga punya IPD dari Bandung Surya. Tentu kita punya juga kerjasama juga dengan pihak Universitas Wijaya Putra ya. Nah, itu jadi kita bersama di sana kita kolaborasi dan kita juga punya mitra mungkin di SMP yang Wijaya Putra maupun SMP yang di sekitar. Bisa belajar bersama di kita. Kita belajar itu mengerti edukasi itu baik dari hidroponiknya, metodologi penelitian, karena kita kan punya komunitas penelitian. Ya. Nah itu sangat seperti itulah. Tidak lupa juga kita punya jurnalistik yang kita kerjasama dengan iNews ya. Dari iNews ini juga ada berita, mungkin ada podcast, kemudian ada IG, kemudian ada TikTok. Itu kita bilang yang dimasukkan Jadi sarana komunikasi Jadi ada program-program itu yang kita miliki juga. Ini juga semua kita juga punya banyak unggulan-unggulan. ya. Dan sekolah ini juga punya BREDIM namanya Pendidikan Budi Pekerti. Iya, itu Ada yang palingnya kita itu adalah yang unggul, lebih paling unggul adalah Pendidikan Budi Pekerti. Yang secara akademik tadi, tapi tetap terintegrasi dengan pendidikan Budi Pekerti. internalisasinya seperti itu. Nah, rapornya ini kan ada juga di situ. Rapor pendidikan Budi Pekerti dan rapor akademik. Bahkan rapor riset Pak ya kita. Sekarang punya lagi yaitu rapor riset. Rapor riset kita. Jadi ya. Apa itu Pak? Rapor Jadi dari penelitian itu nantinya kita kasih rapornya itu yaitu untuk apa, misalkan inovasinya bagaimana, ide gagasan itu masuk di rapor riset. Berarti namanya ada 3 ya? Ada 3 rapor di SMA Wijaya Putra. Jadi di samping ada yang utama Iya. ini adalah pendidikan karakter Budi Pekerti ini, kemudian yang kedua ada akademik, yang ketiga ini adalah apa, yaitu ada Rapor riset. Nanti tapi kalau kelas 12 kita ada punya yaitu life skill. Ada life skill nantinya. Apa itu skill? Jadi life skill kita tuh sekarang banyak ya yang kita lakukan, yaitu ada bakery, kemudian ada barista, kemudian ada internet of things, ada pembelajaran web. Ini adalah yang merupakan soft skill yang ada di kelas 12 kita. Jadi ada tes TOEFL juga. Jadi mereka keluar nanti dia dapat. Juga ada UKBI, UKBI kita. Apa itu? Uji kemahiran bahasa Indonesia, itu TOEFL-nya bahasa Indonesia di situ. Semua itu ada. Iya. Semua ada skillnya. Iya. Tapi jangan lupa penting untuk pendidikan
budi Pekerti. pekerti yang harus melekat di hati daripada siswa-siswa SMA Wijaya Putra. Ini yang perlu. Ya bagaimana Kak Bilqis, Kak Aisyah ini ya nanti bisa menginternalisasi pendidikan Iya, harus di kehidupan sehari-hari sehari-hari. itu perlu Penting. Ketika nanti bekerja, kejujuran itu yang perlu juga. Bahkan SKCK kita itu cukup rapor pendidikan budi Iya, pekerti. gitu. Jadi Karena kalau masuk perguruan tinggi ditanya Pak ya, Iya. sekelapan baiknya bagaimana? Ya SKCK kita ya rapor SKCK yang dari SMA kemarin anak kita Iya. yang di Akademi Angkatan Laut kita cukup menerangkan yaitu SKCK. SKCK itu rapor pendidikan budi pekerti. Sudah cukup dari itu langsung diterima oleh Dia sudah bisa pihak-pihak melihat itu adalah instansi. perilakunya. Gitu. Oh, itu Kalau iya, Iya. kalau sekarang ini kan ada yang namanya profil Pancasila, Iya. ya perilaku itu sama saja yang kita lakukan ada di perilaku itu. Karena kita punya yaitu pilar-pilar Pendidikan budi pekerti. Bisa dijelaskan nggak sih Pak apa aja pilar-pilar budi pekerti di SMA Wijaya Putra? ya Ada 6. Nah, itu mulai dapat dipercaya, tanggung jawab, Ya. menghormati, peduli, fairness hingga menjadi warga negara yang baik. 6 pilar itu yang ada di pendidikan budi pekerti. Dengan berbagai indikator ya. Kita punya 76 indikator dari 6 pilar itu. Salah satunya adalah berani berargumentasi seperti ini. Ini namanya berani berargumentasi. nanti kan muncul berpikir kritisnya Ya. muncul. Itu sudah kita berdua satu. Saudara. Kita juga punya keunggulan ya, public speaking SMA Wijaya, khususnya anak jurnalistik. Ya, Nah, anak jurnalistik itu jago public speaking semua. Jadi jangan ragu untuk ekstra jurnalistik di SMA Wijaya Putra. ya tentang English Camp. English Camp. Nah, kita kemarin ada di Pare, di Kediri, kita kerjasama dengan sana untuk kita kembangkan lagi menjadikan ECC English Conversation Club yang ada di SMA Wijaya Putra. Nanti muncul English Camp. Nah, kan juga lagi nanti kita bisa yaitu pengalaman daripada siswa itu bisa student exchange. Nah, kita ke Malaysia kita ada ya. Ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kelas 10 kita ke Pare ya. Kita ke Pare kampung Inggris. Kelas 11 ada English Camp gitu. Nah, kelas 12 kita ke luar negeri. Keluar negeri. Kepala sekolah itu sudah 2 kali ke luar negeri. Bahkan ini mau tahun ketiga gitu Pak ya. Itu semua bisa ikut ya? Semua bisa ikut. Jadi ada Mosar School yang kita bekerjasama dengan 3 sekolah yang ada di Malaysia. Dan kemarin kita ada pertemuan 3 negara yaitu Malaysia, Indonesia, dan Singapura. Itu ketika kita di Musa, yaitu pertukaran tentang budaya yang ada masing-masing itu. Itu yang kita lakukan. Sekarang ini di tahun depan sudah ada yang beberapa lagi di Malaysia. Tiap tahun selalu ada anak yang berangkat ke student check lah ya, student check itu ke Malaysia. Itu kelas 10, kelas 11 juga boleh ikut ya Pak ya berarti? Ya, Boleh, kelas 10, kelas 11, kelas 12 lah ya. Iya. Boleh semuanya. Lalu apa aja sih Pak fasilitas yang ada di SMA Wijaya Putra ini yang dapat dinikmati sama siswa-siswinya? Jadi saat ini kan Soalnya. kalau fasilitas ya itu kalau kita melewati ada beberapa praktikum ya, praktikum kita ada praktikum untuk laboratorium IPA kita, jadi lab IPA yang kita miliki Yang indoor itu itu. ada fisika, kimia, Biologi. ada matematika, ada kita punya greenhouse, kita punya panas surya, kita kerjasama dengan Universitas Wijaya Putra. Ini yang kita miliki ada sasaran itu seperti itu. Iya. Itu banyak hal yang sudah kita miliki. Kemudian juga ada salah satu ini podcast ini juga. Iya. Kemudian ada band ini hidup tanpa musik kan hampa. Ini perlu juga. Ini namanya perlu untuk musik juga. Kemudian ada sendera tari kita Iya, punya juga. tari. Yang kemarin kita padukan ketika Iya. ada Cak Percil yang Tari Nusantara. yang ada di Tari pola 125 siswa. Kemarin Tari Nusantara Nah. juga kita munculkan juga Iya. di Malaysia sebagai itu pertukaran budaya. Itu sangat keren sekali, banyak. Itu fasilitas juga Iya. juga pada ruang-ruang kelas. Jadi kita untuk kemungkinan banyak praktikumnya ada greenhouse yang saya terangkan tadi banyaknya ada kita kerjasama dengan bakery dan barista dan lain-lainnya.
ini salah satu skill yang ada di SMA Wijaya Putra. Itu yang dalam tadi itu yang outdoor kita ada 2 space lapangan futsal, lapangan basket, lapangan volley, wall climbing, ada sport climbing ya. Jadi kita juga ada sport climbing untuk sport anak-anak yang climbing ke sana. Iya. Berarti di SMA Wijaya Putra ini nggak cuma belajar tentang akademik, Tapi akademik dan non akademik juga perilaku itu yang utama. Co-curricularnya juga ada, intra-curricular ada, ekstra-curricular ada. Co-curricularnya kita ada project, dan project ini itu kita namakan ada temu ilmiah dan ada Science fair. Jadi temu ilmiah nanti di kelas 12 dia harus punya yaitu karya penelitiannya. Jadi nanti masing satu kelompok itu ada 3 siswa. Itu yang kelas 12. Tapi kalau yang di kelas 10 dan 11 satu kelompoknya 5 siswa. Mereka bagaimana untuk membuat sebuah dasar penelitian ilmiah itu dasar penelitian. Tapi kalau mau melanjutkan ya nanti di S1 baru dia bisa betul-betul artinya dia ini baru pembekalan yang dilakukan di SMA. Persiapan dia untuk naik di perguruan tinggi kita sudah siapkan dia. Jadi tidak kaget kalau nanti nulis riset itu sudah tidak kaget karena apa sudah dibekali di sekolah khususnya di SMA Wijaya Putra itu kalau ada di SMA Wijaya Putra. Kalau ekstrakurikuler yang di SMA Wijaya Putra itu ada apa aja Pak? Luar biasa banyak kita mulai kalau dari awal misalnya di luar ya yang luar itu kita bicara mengenai volley tadi, kita mulai basket, kemudian ada futsal, kemudian kalau kita bicara di luar yang sering kejuaraan jujitsu. Nah itu selalu kemudian kita berbicara luar saat ini yang di dalam karya ilmiah remaja. Nah di sini banyak sekali yang memang merupakan model bekal anak-anak untuk apa istilahnya ya, mengekspresikan kemampuannya. Dan di samping itu ada ini jurnalistik. Nah ini terutama jurnalistik ini dengan public speakingnya yang merupakan keunggulan podcast. Nah jurnalistik ini kan kita punya guru dari Ainus, langsung gurunya dari Ainus. Nah, artinya langsung aplikasinya ke masyarakat, langsung diterapkan ilmunya di situ. Dan sebenarnya luar biasa banyak lagi kita untuk ekstrakurikuler yang ada di SMA Wijaya Putra. Jadi udah jelas ya, itu jadi banyak baik ada di sport itu ada futsal, ada bola voli, ada bola basket, kemudian nanti ada jurnalistik ya, karya ilmiah yang akademik itu. Kemudian juga ada yang ada di cheerleader ini. Cheerleader ya kita yang nasional, juara nasional selalu. Jadi itu sudah tingkat nasional kita. Kemudian itu sampai Asia dance kita. Kemarin ini kita dapat Asia Tenggara, yaitu jujitsu. Kita juara Asia Tenggara. Iya ya Pak ya ternyata ya. Ternyata internasional artinya di situ. Karya ilmiah juga sudah nasional. Baik. Cheerleader nasional tiap tahun kita ini. Ada nggak sih Pak alasan buat para calon siswa-siswi kayak ayo daftar di SMA Wijaya Putra gitu? Beragam alasannya setelah kami tahu itu kenapa mau milih SMA Wijaya. Oh keren Pak, ada cheerleadernya seperti itu. Oh iya Pak, ada karya ilmiah remajanya seperti itu. Alasannya beragam. Saya kepingin masuk di SMA Wijaya karena saya pengen pinter neliti, pengen nulis kan gitu seperti visi kita ya. Jadi rata-rata tuh banyak aktivitasnya Banget kegiatannya. enak, kegiatannya banyak. Tidak hanya indoor tapi outdoor kita juga terus. Jadi karena banyak aktivitas baik itu outdoor kelas yang kita lakukan di kelas 10, 11, banyak ODL outdoor learning itu kita terus baik di sampai dengan ODL kita terus berdasarkan sampai ke Malaysia, kemudian kita ODL juga di masing-masing. Nah ini banyak kelas. Kalau bicara aktivitas kita tidak bisa ngitung ya. Hampir setiap saat mungkin kita ada aktivitas. Bulan Mei ini baru saya nanti. Setelah outing sekarang saya nanti 3 Mei kita di FJ dulu ya. Untuk melakukan kegiatan tari ya di sini. Jadi ada sendera tari, dari proyek-proyek yang dimiliki anak-anak kita lakukan di sana nantinya sampai dengan science fair atau pertemuan yang karya-karya yang dilakukan dengan anak-anak itu baik. Mungkin ada informasi Bapak sampaikan untuk adik-adik untuk tentang PMB.
Yang pasti gini, karena bicara PMB, SMA Wijaya Putra siap menerima, melayani, menerima amanah masyarakat. Insya Allah kami SMA Wijaya Putra di sini siap menjadikan siswa itu tidak hanya unggul dalam akademik tapi juga non akademik. Seperti melalui berbagai aktivitas yang ada di SMA Wijaya Putra itu tidak hanya mencetak anak secara kognitif, secara psikomotorik tapi secara perilaku. Insya Allah SMA Wijaya siap untuk tiga kompetensi ini kita berikan kepada calon peserta didik yang akan masuk ke kita, yaitu dari masyarakat kita lah ya. Education for a better life. Nah, education for itu adalah tagline kita. Bagaimana pendidikan ini merupakan membuat hidup kita menjadi lebih baik melalui pendidikan yang ada di SMA Wijaya Putra. Sayang sekali nih Pak, waktu kita udah habis. Waduh, waktunya habis ini, emang ini. Mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi di episode berikutnya. Oh, pastinya itu ya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Sutrisna dan Iya, Bapak Andi iya, sudah iya, meluangkan sama-sama. waktunya untuk berbagi informasi Iya. seputar PMB di SMA Wijaya Putra ini. Alhamdulillah. Dan buat adik-adik yang mencari SMA di Surabaya Barat, jangan lupa daftar di SMA Wijaya Putra. Sekian segmen story time dari kita. Jangan lupa like, Komen dan subscribe channel YouTube SMA Wijaya Putra. see you. See you.